Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ramli di Bistay atau Bincang Santai Podcast Kemenak Hulu Sungai Tengah. Baiklah, di depan saya telah hadir PLT Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Saat ini Pak, tahun 2024, kota jamaah haji Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada berapa Pak? Untuk kota haji Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, untuk Hulu Sungai Tengah kita mendapatkan kota 258 orang yang terdiri dari 251 itu kota menurut urut porsi dan ditambah dengan 7 orang prioritas lansia. Jadi ada 7 orang ya? 7 orang lansia. Iya. Itu sudah ada yang dari luar, misalnya migrasi atau sudah bersih itu ya? Pada tahap pertama memang kita belum ada yang mutasi, baik mutasi masuk ataupun keluar dari daerah kita belum ada lagi. Masih sesuai kota yang diberikan dari pihak provinsi ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Itu sudah sama petugas haji dan pembimbing dan ketua kloter ya? Belum, itu cuma jamaah haji. Jamaah. Kemudian dari 258 tadi kita juga dapat ada cadangan 30% dari kota itu sebanyak 121 orang untuk tahun ini. Jadi di perkiraan berapa itu jumlahnya itu? Jumlah total jamaah urut porsi tambah prioritas lansia ditambah dengan jamaah cadangan ini sebanyak 379 orang. Oh, oke. Kelihatannya nih Pak, kemarin ada pengukuran kebugaran jasmani dan pembuatan paspor. Ini sebenarnya kalau pelaksanaan proses pelaksanaan perjalanan ibadah haji ini sampai di mana sudah ini Pak? Prosesnya Pak? Beberapa tahapan dalam penyelenggaraan ibadah haji kita Hulu Sungai Tengah kemarin kita melaksanakan tes kebugaran haji. Tapi sebelum itu dari awal Januari jemaah haji sudah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan yang diawali dengan MCO ke rumah sakit. Setelah itu hasilnya dibawa kepada tim penyelenggara kesehatan haji di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan. Tim penyelenggara kesehatan haji inilah yang menentukan secara teknis nanti apakah jamaah kita ini istita'ah atau tidak. Karena pada tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Pelunasan jamaah haji bisa dilakukan di bank apabila yang bersangkutan sudah dinyatakan istita'ah berdasarkan hasil dari pemeriksaan kesehatan oleh tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi sudah proses pemeriksaan pernyataan istita'ah kesehatan haji itu sudah ya? Sedang berlangsung. Oke. Dari jumlah calon jamaah haji ini yang sudah melakukan pelunasan sampai sekarang ada berapa persen Pak? Sampai sekarang dari jumlah jamaah haji baik yang urut porsi yang 251 tambah yang lansia 7 orang tadi tambah cadangan 121 itu presentasi pelunasan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurang lebih 43% sampai sekarang. 43, belum 50% ya? Belum mencapai 50%. Ini kalau belum 50% ini apa sih sebenarnya kendalanya ini Pak? Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada jamaah haji kita. Kenapa tahun ini untuk pelunasan biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah haji ini agak lambat. Karena pada tahun ini kan aturan itu diterapkan berdasarkan Permenkes nomor 15 tahun 2016
bahwa jamaah haji itu baru bisa melunasi setoran hajinya apabila dinyatakan istita'ah. Nah, itu yang membuat lambat setoran itu. Karena jamaah tidak semuanya bisa istita'ah. Karena istita'ah itu ada 4 kriteria. Ada yang istita'ah murni, artinya memang benar-benar sehat jasmani dan rohani jamaahnya. Yang kedua istita'ah dengan pendampingan. Pendampingan ini bisa dengan obat, bisa dengan alat, bisa dengan orang. Nah, yang ketiga memang tidak istita'ah. Disinilah yang letak permasalahannya jadi pelunasannya terlambat. Salah satu contoh yang jemaah kita memang perlu diberikan penjelasan lagi ketika mereka suami istri, contohnya kebetulan si istrinya istita'ah, suaminya belum, mereka tidak melunasi kalau tidak sama-sama istita'ah. Nah, jadi padahal kan aturannya lunasi dulu siapa yang istita'ah, si suaminya kita tunggu kalau istita'ah akan melunasi. Dari beberapa wawancara kami dengan jamaah yang tidak melunasi pasangannya ini adalah mereka takut terpisah saja di rombongan nanti. Apakah memang ada risikonya kalau satu orang yang lebih dulu kemudian yang berikutnya enggak istita'ah begitu? Sebenarnya sih kalau memang di antara istita'ah ada istita'ah dengan pendampingan obat di antaranya, itu mungkin terlambat saja. Insya Allah akan masuk saja dengan tahun kecuali memang benar-benar tidak istita'ah. Nah, itu baru bisa memang terpisah tahun ini. Si istrinya misalnya berangkat, si suami tidak istita'ah maka tidak berangkat. Itu yang bisa dipikirkan apakah menunda atau bagaimana kalau ingin bersama-sama. Kalau tahun ini memang lulus juga, memang istita'ah juga walaupun terlambat istita'ahnya, lunasi aja sudah selesai. Tidak menunggu pasangannya istita'ah dulu. Ya, jadi selesai satu. Ya, tapi kan katanya ada periode pelunasan pertama dan pelunasan kedua. Apakah mereka yang misalnya belum melunasi itu bisa melunasi ke tahap berikutnya, tahap kedua misalnya? Nah ya, memang benar. Menurut peraturan Dirjen WHO untuk pelunasan ini kan ada 2 tahap. Tahap pertama, pelunasan haji ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024. Jadi mepet ini ya? Mepet ini sudah hampir di injury time ini, sudah habis ini. Tanggal 12 terakhir untuk pelunasan pertama. Pelunasan pertama adalah diperuntukkan bagi jamaah sesuai urut porsi. Nah, ini yang urut pertama ini kan, dan urut porsi yang jumlahnya tadi 251 ditambah 7 orang prioritas lansia. Nah, kemudian yang kedua, pelunasan pertama adalah jamaah haji cadangan. Kita yang 121 orang. Ini tahap pertama. Jadi mereka yang tiga kelompok ini, yang urut porsi, prioritas lansia dan cadangan harus melunasi di pelunasan tahap pertama dari tanggal 10 Januari sampai dengan 12 Februari itu. Nggak bisa ke tahap kedua? Ada beberapa yang bisa kita kecualikan di tahap kedua. Karena tahap kedua adalah pelunasan yang tanggal 5 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret. Nah, itu adalah bagi mereka yang gagal sistem. Gagal sistem itu diantaranya adalah khusus terkait dengan istita'ah. Mereka sudah mulai pemeriksaan kesehatan tapi belum di-entry atau sedang di tapi belum tuntas lagi. Itu jamaah yang tahap kedua. Nah, jadi yang tahap pertama tadi itu diperhatikan benar bahwa mereka adalah porsinya di tahap awal ini yang batas waktunya tanggal 12 ini yang harus kita diperhatikan oleh jamaah haji kita. Jangan sampai ternyata ada tahap kedua. Tahap kedua bukan lagi peruntukannya untuk mereka, lain lagi ceritanya. Nah, itu tahap kedua diantaranya selain gagal sistem tadi. Gagal sistem itu mungkin karena ada geografis, karena apa? Ketika entry itu kan terkena sinyal jaringan internet, itu diantaranya. Atau yang sudah pemeriksaan kesehatan tapi belum bisa di-entry. Itu yang tahap kedua. Yang kedua, tahap kedua adalah diperuntukkan bagi jamaah haji pendampingan lansia, yang lansia prioritas lansia tadi. Yang kedua, penggabungan mahram, gabung mahram suami istri, gabung mahram orang tua dengan anak, kakak adik yang terpisah. Yang ketiga adalah penggabungan bagi
jamaah haji yang disabilitas. Itu yang tahap kedua. Nah, Tetapi kan ada program Kementerian Agama katanya terkait pelayanan jamaah haji percepatan pelunasan. iya betul. Itu gimana ceritanya itu, Pak? Untuk percepatan pelunasan sebenarnya di awal sudah sosialisasikan bahwa jamaah haji ini jangan hanya terpaku dengan tabungannya yang 25 juta di awal. Nah, jadi terkadang kan jamaah haji sudah setor 25 juta, sekian tahun tidak ditambah apa-apa. Jadi lebih baik dicicil istilahnya, dicicil tabungan haji bukan pelunasannya. Kalau pelunasan ketika masuk estimasi haji itu baru bisa pelunasan, tanggalnya ditetapkan, kriterianya ditetapkan juga oleh pemerintah. Kalau di awal-awal itu kan supaya tidak terasa berat, kayak sistem arisan di kampung, dicicil lah, arisan korban, arisan maulid itu kan dicicil sedikit demi sedikit. Jadi ketika ditetapkan biaya perjalanan ibadah haji tahun ini sekian, tidak terasa berat lagi. Nah, jadi artinya yang tahap pertama ini harus selesai ya, harus dari selesai. 10 hari ini ya. Betul, harus jangan menunggu tahap kedua, karena itu peruntukannya untuk yang lain. Lain lagi kriterianya, iya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan kepada jamaah haji kita. Jangan menunggu pasangan dulu. Jangan menunggu pasangan istita'ah kedua-duanya, jangan. Bila bapak atau ibu sudah istita'ah, segera lunasi satu yang tidak dipikirkan lagi, jadi pikiran satu aja lagi kan. Ini melunasi, belum lagi menunggu pasangan lagi. Nah, tidak akan terpisah kalau tahun ini memang jatahnya berangkat juga tidak akan terpisah. Kecuali pasangan tadi memang benar-benar tidak istita'ah. Nah, itu aja. Satu lagi Pak, mungkin ada pesan-pesan terhadap jamaah haji terkait pelunasan ini sehingga mereka bisa lebih jelas dan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Kami menerima surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 hari Senin ini dilaksanakan lanjutan pemeriksaan kesehatan bagi jamaah haji. Di antaranya bagi jamaah haji yang belum lengkap keterangan kesehatannya setelah pemeriksaan di rumah sakit, MCO di rumah sakit, atau mereka yang pada tahap pertama MCO dan pemeriksaan dirujuk kembali ke rumah sakit atau fasilitas pengobatan lainnya untuk kesehatannya lebih stabil lagi. Nah, jadi hari Senin ini pemeriksaan akhir. Nah, jadi kepada jamaah haji baik yang menurut urut porsi, prioritas lansia ataupun cadangan segera MCO bagi yang belum MCO ke rumah sakit, hasilnya nanti kita bawa oleh jamaah yang bersangkutan ke Dinas Kesehatan, ke tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nanti akan dientry lagi data di sana dan mudah-mudahan jamaah haji kita yang sudah melakukan pemeriksaan dan pengobatan kondisinya memenuhi standar istita'ah kesehatan haji. Oke. Dan ada satu lagi, di kita kan ada pendampingan jamaah haji lansia dan pendampingan jamaah haji disabilitas dan penggabungan mahram. Mereka juga dianjurkan untuk melaksanakan MCO di rumah sakit dan pemeriksaan kesehatan ke tim penyelenggara kesehatan haji pada hari Senin ini bagi yang belum. Nah, jadi diharapkan kepada seluruh jamaah haji agar bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 5 Februari 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Aula Bakti Husada. Itu kami harapkan kepada seluruh jamaah haji agar memperhatikan ini sehingga pelunasan tidak terkendala lagi. Itu pesan kami kepada jamaah haji. Terima kasih Pak atas kesempatannya bisa hadir di podcast Bincang Santai Kemenak Hulu Sungai Tengah ini. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat bagi jamaah haji, khususnya untuk jamaah haji di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya Muhammad Ramli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.